Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Tijana. Di video kali ini saya akan mempresentasikan resume perkembangan masyarakat pada masa praksara. Sahabat Natal, kegiatan kita sehari-hari nggak bisa lepas dari yang namanya huruf atau tulisan. Contoh sederhananya, untuk mengerti materi ini, kalian harus memahami setiap tulisannya. Atau saat berpergian, kalian harus bisa membaca petunjuk jalan supaya nggak kesasar. Kegiatan-kegiatan di atas membuktikan kalau kita nggak bisa jauh dari tulisan. Sementara kalau kita tarik waktu ke belakang, manusia purba udah hidup sebelum adanya tulisan di zaman praksara. Istilah praksara berasal dari pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Jadi zaman praksara adalah masa di mana belum ditemukan tulisan. Perbedaan masa persejarahan, masa praksara dan manusia purba. Kalian bisa menebak gak kira-kira kapan zaman praksara ini berlangsung? Dalam buku Masa Praksara 2019 disebut kalau zaman praksara terjadi selama kurun waktu sebelum manusia menciptakan tulisan. Artinya zaman ini sudah dimulai sejak bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Wah, lama banget ya. Terus kapan zaman praksara ini berakhir? Setiap wilayah di dunia punya awal dan akhir masa praksara yang berbeda. Di Indonesia sendiri, zaman praksara berakhir pada abad 6 Masehi yang ditandai dengan masuknya peradaban Hindu-Buddha ke Indonesia dan penemuan Parasati. Namun sebelum masuk ke pembahasan masyarakat praksara, saya mau membawa kalian ke masa yang jauh sebelumnya nih. Jauh sebelum manusia hadir di muka bumi. Bahkan bukan hanya manusia saja, tapi juga masa sebelum bumi dihuni oleh makhluk hidup apapun. Nah, terus kalau begitu gimana sih awal kemunculan makhluk hidup di bumi? Munculnya makhluk hidup di bumi. Awal munculnya makhluk hidup terjadi melalui berbagai kejadian dan proses. Karena itu ada dua hal yang perlu kalian pelajari terkait hal ini, yaitu periodisasi geologis dan periodisasi litik. Periodisasi geologis berkaitan sama prosesnya terbentuknya bumi sampai munculnya kehidupan. Di periode ini, kalian bisa tahu kalau ternyata kemunculan makhluk hidup membutuhkan proses yang lama, bahkan sejak awal bumi terbentuk. Evolusi makhluk hidup terjadi karena proses adaptasi terhadap lingkungannya atau melewati proses seleksi alam. Individu yang sesuai dengan keadaan sekitar akan bisa bertahan, sedangkan yang nggak kuat akan mati. Tapi sebenarnya apa hubungan sejarah kehidupan praksara dengan teori evolusi di atas? Di sini kalian bisa memahami kalau seiring kemunculan makhluk hidup di bumi, mereka akan beradaptasi dengan lingkungan agar bisa terus bertahan. Proses adaptasi inilah yang kemudian memunculkan keanekaragaman makhluk hidup di bumi. Periodisasi litik. Sementara itu, periodisasi litik berkaitan dengan munculnya kehidupan makhluk hidup yang memanfaatkan benda-benda alam dan kegiatan mereka. Contohnya, manusia purba yang menggunakan kayu dan tulang untuk mengolah makanan. Berdasarkan periodisasi litik, kalian bisa lihat kalau selain proses adaptasi lingkungan, keberagaman makhluk hidup, khususnya manusia purba, juga ditentukan oleh kebudayaan dan corak kehidupan. Maka dari itu, periodisasi litik meliputi masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Cukup sekian presentasi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.